Assalamualaikum warahmatullahi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra NASA, sobat hebat dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali mengunjungi teman-teman sekalian dengan acara FB Live di NSTM Education. Pada malam hari ini kita akan sama-sama belajar pada topik how to sell. Tapi pada malam hari ini kita akan lebih spesifik membahas tentang presentasi. Nah, presentasi ini sangat penting artinya untuk membangun bisnis kita. Ya, presentasi sama dengan penawaran. Apabila nggak ada presentasi, nggak ada penawaran. Nggak ada penawaran, nggak ada penjualan. Presentasi ini sangat penting artinya untuk merekrut jaringan baru. Ya, tanpa jaringan baru yang masuk di jaringan kita, nggak akan ada omset. Nah, di sini kita membangun omset, membangun bisnis NASA yang besar, itu dibutuhkan arus informasi yang besar, yaitu yang namanya presentasi. Nah, dalam hal belajar presentasi, hal-hal apa saja nanti yang akan kita perhatikan dalam menjalankan presentasi, poin-poin apa saja yang harus kita perhatikan, dan bagaimana cara melakukan presentasi kita nanti yang benar, ya, sehingga kita bisa merekrut member yang baru, ya, bisa menciptakan omset. Nah, akan dipandu oleh orang yang sangat luar biasa, Bapak Agus Anwarjat Miko Saputro. Nah, pada malam hari ini, seperti biasa, saya pengen teman-teman semuanya menyimak acara ini dengan tuntas. Tujuannya apa? Anda dan nantinya bisa ya mengajari dosen Anda supaya proses duplikasi terjadi di jaringan Anda, ya, sehingga jaringan Anda makin lama makin besar, omset Anda makin lama makin besar, dan bonus Anda pun makin lama makin besar. Oke, kita nggak akan lama-lama, kita akan belajar langsung dengan masternya Bapak Agus Anwarjat Miko Saputro, dan mari kita simak yang satu ini. Oke, semangat pagi rekan-rekan semuanya. Senang sekali kita bisa bertemu kembali di acara live NSTM Education. Dan hari ini saya ucapkan terima kasih sekali pada Bapak Ibu semuanya yang sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama. Dan juga saya ucapkan selamat datang bagi rekan-rekan semuanya yang baru mengikuti live ini. Semoga apa yang kita lakukan setiap hari Rabu ini bisa membantu Anda semuanya. Oke Bapak Ibu, hari ini kita akan melanjutkan materi minggu yang lalu ya. Minggu yang lalu kita sudah bersama belajar how to selling ya, bagaimana menjual sebuah produk di mana tujuannya untuk menciptakan sebuah omset. Nah, sekarang kita juga akan belajar langkah berikutnya, yaitu membangun jaringannya. Jadi bagaimana kita melakukan presentasi bisnis atau merekrut member. Ya. Dan ini luar biasa Bapak Ibu ya, karena presentasi bisnis atau merekrut member ini harus Anda lakukan ya ketika Anda sudah mahir mencipta omset. Nah, Anda harus membangun yang namanya faktor kali. Nah, faktor kali ini bisa Anda dapatkan ketika Anda mengembangkan jaringan atau melakukan perekrutan member. Ya, jadi tujuan utama perekrutan itu untuk membangun faktor kali bisnis Anda. Oke Bapak Ibu, ini kita mulai ya. Jadi sebentar, ini ada
Udah belum? Oke. Nah, jadi kita akan belajar bagaimana melakukan sebuah presentasi bisnis yang pada intinya sebetulnya presentasi bisnis ini tidak berbeda dengan presentasi produk, Bapak Ibu ya. Jadi intinya tetap how to selling ya. Kita akan belajar building trust lagi, building need, give solution, handling objection, juga bagaimana closing. Nah, cuma kalau untuk presentasi bisnis memang sedikit agak berbeda nanti yang digunakan untuk apa ya istilahnya membuat orang itu tertarik ya. Kalau kemarin produk ya itu manfaat atau kegunaan produk. Nah, sekarang yang nanti menjadi fokus Anda ya ketika nanti presentasi adalah bagaimana membuat orang itu tertarik dengan hasil ya, hasil dari bisnis Anda. Nah, ini yang penting Bapak Ibu. Ya, kenapa kok kita fokusnya ke hasil ya atau ke bisnisnya? Ya, tentunya karena ini terkait dengan kebutuhan orang Bapak Ibu ya. Dan tentunya sekarang ini perlu bisa kita ketahui bersama bahwa semua orang ini membutuhkan penghasilan ya. Apalagi saat ini masa pandemi, wah terus terang luar biasa sekali ini ya. Jadi banyak karyawan pabrik yang di apa istilahnya di PHK ya. Kemudian banyak pebisnis yang tadinya berjaya kemudian kolaps ya. Jadi perekonomian belum berjalan sebagaimana mestinya Bapak Ibu. Dan ini menjadi peluang yang bagus sekali untuk Anda menawarkan bisnis Anda. Ya, karena bisnis Anda bisa menghasilkan uang untuk Anda. Ya, untuk mereka ya. Jadi bisnis Anda itu bisa Anda tawarkan untuk bagaimana memberikan solusi kepada mereka untuk bisa mendapatkan uang. Ya. Nah, dan sekarang kita akan memulai belajar bagaimana belajar presentasi. Oke Bapak Ibu ya, yang pertama Bapak Ibu ya, untuk kita bisa melakukan sebuah presentasi ya, yang pertama seperti tidak ada bedanya dengan waktu kita presentasi produk ya. Yang pertama yang harus dibangun adalah building trust-nya dulu Bapak Ibu ya, building trust. Tetap kita harus berpenampilan rapi dan menarik. Coba Anda bisa bayangkan kalau Anda mengajak seorang itu berbisnis ya, apalagi itu kenalan baru Anda ya. Untuk Anda ajak bisnis, Anda tampil dengan penampilan yang awut-awutan, baju yang tidak sesuai dengan bisnis yang Anda bawa. Nah, alhasil dari pertemuan pertama saja sudah membuat prospek tidak tertarik Bapak Ibu ya. Prospek tidak akan percaya kalau Anda mengatakan, wah ini bisnis bagus, ini luar biasa, ini masa depannya dahsyat, ini passive income-nya luar biasa sekali. Tapi dari penampilan Anda sendiri tidak menunjukkan bahwa Anda sesuai dengan bisnis itu. Nah, di awal saja orang sudah tidak percaya, saat itu juga sebetulnya Anda sudah ditolak sama orang itu. Ya, sama prospek itu sudah ditolak ya. Nah, jadi penampilan ini begitu penting Bapak Ibu ya. Kalau untuk bisnis Anda harus betul-betul memperhatikan betul penampilan Anda. Ya, jadi jangan asal-asalan ya. Nah, jadi tunjukkan bahwa diri Anda, penampilan Anda sesuai dengan bisnis Anda. Oke. Terus yang kedua Bapak Ibu ya, ketika kita bertemu dengan prospek ya, kita sampaikan aja maksud dan tujuan silaturahmi yang kita lakukan. Ya, kalau kita presentasi, misalkan presentasi massal ya, misalkan kita mengundang orang atau downline kita mengundang orang ya kita sampaikan maksud dan tujuan dari presentasi kita. Ya. Jadi kita bisa ambilkan contoh seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi biasanya kalau saya ya datang ke prospek gitu ya, itu biasanya langsung ya saya utarakan ya. Jadi terima kasih Bapak, terima kasih Ibu sudah menerima kami ya. Walaupun kita baru aja kenal, tapi alhamdulillah luar biasa sekali Bapak Ibu. Saya sungguh senang sekali bisa sowan atau bisa datang silaturahmi ke tempat Bapak. Dan ini wah luar biasa sekali, rumah Bapak ini sungguh nyaman, sungguh enak ya. Nah, dari situ kita gunakan satu teknik ya Bapak Ibu ya. Jadi ketika kita bertemu dengan orang, kita bisa mulai berkomunikasi dengan orang, kita gunakan satu teknik yang namanya make someone fly in the sky Bapak Ibu. Ya, jadi intinya
bagaimana Anda menghargai, Anda memuji ya kondisi atau situasi yang ada di rumah mereka dulu. Ya, begitu kita datang, ya kita ungkapkan rasa senang kita ketemu. Ya, terima kasih Bapak, Ibu, alhamdulillah sudah bisa menerima kami. Wah, kami senang banget ini. Ya, kami senang banget bisa bertemu dengan Bapak Ibu ya. Senang banget dan waduh rumahnya luar biasa, bagus sekali ini. Nyaman sekali. Ini tahun berapa, Pak, dibangun? Nah, terus yang rancang siapa? Wah, yang rancang saya sendiri, Mas. Nah, coba. Wah, luar biasa, Bapak. Berarti Bapak ini, waduh. Ini sekolah di arsitek ya, Pak ya? Dulu belajarnya di arsitek ya? Oh enggak, saya enggak. Ini cuma saya rancang begini. Nah, coba. Dari awal kita membuka ya. Dari awal kita membuka dengan konsep Make Someone Fly in the Sky ini, sudah membuat orang itu bisa menerima kita, Bapak Ibu. Ya, orang itu sudah senang dulu dengan kita. Nah, itu awal yang bagus untuk Anda melanjutkan ke maksud tujuan Anda yang lain, yaitu presentasi bisnis. Ya, jadi dari situ ya kita bisa lakukan komunikasi, Bapak Ibu ya. Ketika mereka sudah senang sama kita, mereka sudah mulai percaya dengan kita ya. Nah, kita harus melakukan komunikasi lebih lanjut ya, dari tadi ya diawali dengan siapa yang bikin rumah ini ya. Kita bisa lanjut. Nah, maaf Bapak, karena kita baru kenal, boleh tahu Pak, Bapak ngastonya di mana atau kerjanya di mana? Nah, wah saya ini Dek, saya ini pegawai negeri. Wah, luar biasa Pak. Ya, saya salut sekali dengan Bapak. Nah, karena pegawai negeri ini, waduh jasanya luar biasa. Nah, jadi kita puji terus. Intinya kita puji terus. Nah, langkah berikutnya apa, Bapak Ibu? Nah, setelah orang itu suka, langkah berikutnya, nah kita masuk ke building need, ya membangun kebutuhannya. Nah, ketika sudah masuk ke building need, nah kita bisa bicara masalah ekonomi ya saat ini ya. Nah, gimana Pak masa pandemi ini Pak? Gimana pekerjaan Bapak lancar apa tidak? Wah, Dek, ini kalau pandemi begini apa? Kita suruh kerja di rumah ya susah ya, pokoknya macam-macam lah. Nah, itu untuk mancing ya, sebetulnya untuk mancing bagaimana kita melihat kondisi ya, kondisi dari orang tersebut, kondisi ekonomi orang tersebut. Nah, kita bisa juga lanjutkan, kita mancing dengan putra Bapak berapa ya, sekolah di mana ya. Wah, anak saya udah kuliah, anak yang nomor 2 masih SMA, anak nomor 3 SMP. Luar biasa Pak, itu pasti butuh biaya banyak ya Pak ya. Lah iya Dek. Nah, tapi saya salut loh Pak, Bapak mampu membiayai putra putri Bapak ini luar biasa sekali. Nah, jadi kita terus ya, kita apa istilahnya, kita bangun kebutuhannya ya, dengan kita bicara perekonomian ada, kemudian kita bicara masalah beban ekonomi yang ada ya. Nah, jadi beban ekonomi itu meliputi sandang, pangan, papan, pendidikan. Nah, itu bisa menjadi acuan ketika kita mulai membangun kebutuhan ya, mulai membangun kebutuhan. Nah, ketika ada sedikit dari mereka pasti biasanya ya, kalau kita sudah bicara masalah ekonomi, beban ekonomi ya, sandang, pangan, papan, pendidikan ya, kenaikan listrik ya, kenaikan BBM, kemudian harga-harga yang semakin mahal ya. Nah, dari situ biasanya muncul yang namanya keluhan-keluhan Bapak Ibu. Ya, biasanya muncul keluhan-keluhan. Nah, itu sudah menandakan bahwa orang itu kekurangan uang. Ya, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, orang itu kekurangan uang. Nah, ketika kita sudah tahu seperti itu, nah itu saat yang tepat Bapak Ibu kita untuk menyampaikan maksud kedatangan kita. Jadi begini Pak, Bu, maksud kedatangan kami silaturahmi kepada Bapak Ibu. Yang kedua, kami ingin mengenalkan sebuah bisnis kepada Bapak Ibu. Ya, dimana nanti bisnis ini insya Allah bisa membantu Bapak Ibu
untuk memenuhi kebutuhan yang kurang tadi, ya, misalkan untuk kebutuhan pendidikan, ya, dan yang lainnya. Nah, bisnisnya seperti ini, ya, bisnisnya seperti ini, ya, produknya seperti ini. Di situ kita tunjukkan dulu Bapak Ibu produknya, kita jelaskan ini produk apa, ya. Kita jelaskan ini potensi bisnisnya seperti apa. Nah, ini kalau saya contohkan, saya biasanya ya, saya biasanya yang saya lakukan, ya, saya terangkan pertama kali yang saya buat untuk nembus, ya, itu biasanya NSTM, ya. Terus terang sangat menarik sekali Bapak Ibu, ya. Maka saya selalu gunakan NSTM untuk menembus prospek yang saya ajak untuk bisnis. Nah, di situ saya kenalkan, Pak, Bu, ini loh produk yang ingin saya kenalkan kepada Bapak Ibu, ini luar biasa sekali, Pak, ya, atau Ibu, ya, ini luar biasa sekali. Nah, ini potensinya, ya, potensinya seperti ini, Pak, ya, manfaatnya ini bisa untuk semua jenis penyakit, ya, bisa untuk kolesterol, bisa untuk diabetes, bisa untuk darah tinggi, bisa berbagai macam jenis penyakit. Dan potensi bisnisnya ini luar biasa, Pak, ya, potensi bisnisnya ini sangat dahsyat sekali. Karena apa? Karena semua orang itu butuh, ya. Fungsi utama dari produk ini itu sebetulnya untuk ini, untuk membersihkan darah, ya, membersihkan darah, memperlancar peredaran darah, ya. Jadi kalau orang itu peredaran darahnya sehat, otomatis bagus, ya, lancar, ya, pasti orang itu sehat. Nah, coba Bapak bisa bayangkan, Pak, ya, budaya makan orang kita itu seperti apa. Nah, saya yakin Bapak suka gorengan, betul apa betul? Ya, kalau misalkan Bapak saya suruh memilih ayam goreng dan ayam godok, Bapak suka yang mana? Wah, tentunya yang goreng, no. Nah, kalau tahu goreng sama tahu godok, suka yang mana? Tempe goreng sama tempe godok? Nah, pasti yang jawab apa? Pasti jawabnya pasti goreng, ya, semuanya goreng. Nah, coba Pak, Bapak suka gorengan dan saya juga suka gorengan. Tetangga Bapak pasti suka gorengan, betul apa betul? Dan menurut Bapak, orang Indonesia ini suka gorengan apa tidak, Pak? Ya, wah, ya, suka dong. Nah, pasti mereka akan jawab begitu, Bapak Ibu, ya, suka. Nah, coba Pak, lihat, semua orang Indonesia itu suka gorengan, ya. Otomatis kalau mereka suka gorengan, itu pasti penyakit yang muncul itu adalah penyakit yang terkait dengan darah. Nah, di sini bisa Anda presentasikan dulu mengenai darah, ya. Yang paling menarik itu Anda tunjukkan gambar pembuluh darah itu. Nah, itu biasanya yang saya buka, ya. Kalau di HP itu biasanya saya buka itu. Ya, kalau di sini bentar, ini bisa nggak ini? Oh, nggak bisa pindah, ya. Ya sudah, nggak usah. Kalau nggak bisa pindah, ya. Nah, itu biasanya yang saya tunjukkan di HP itu adalah di presentasi produk itu, ya. Itu gambar pembuluh darah itu, ya, gambar mengenai pembuluh darah. Nah, di situ saya terangkan usia 0 sampai 10 tahun, ini pembuluh darah itu masih normal, kemudian usia 10 sampai 20 tahun masih normal, kemudian mulai usia 30 tahun mulai 30% terjadi penyempitannya, kemudian usia 40 tahun mulai 40%, kemudian usia 50 tahun mulai 50% penyempitan, dan ini Pak, ketika usia 60 tahun ini sudah 60% penyempitan. Dan ketika usianya sudah 70 tahun, nah ini sudah 70% penyempitan. Dan biasanya, nah, ciri khasnya kalau sudah terjadi penyumbatan, itu ciri khasnya mulai terjadi cengeng-cengeng di sini. Nah, kalau di tensi, nah biasanya tensinya pasti di atas 120. Ya, bisa 130, 140, 100, bahkan mungkin bisa 150. Nah, dan itu menunjukkan apa? Ya, efek makan gorengan itu menunjukkan bahwa hampir semua orang yang setiap hari konsumsi gorengan,
itu mengalami penyakit yang sama, Pak, yaitu kolesterol. Hampir rata-rata darah tinggi. Bapak bisa buktikan untuk Bapak sendiri. Sudah sering cengang-cengang, atau Ibu ya, Ibu sudah bisa merasakan cengang-cengang, badannya mudah capek atau gimana? Ya. Itu ciri-ciri yang dialami. Dan ini ciri-ciri seperti ini ya, kondisi seperti ini terjadi di seluruh orang Indonesia, Pak. Coba Bapak bisa bayangkan ya, seluruh orang Indonesia terkena yang namanya kolesterol, Bapak Ibu. Nah, sekarang ada sekitar 250 juta penduduk Indonesia yang butuh produk yang anti kolesterol. Nah, ini jawabannya, Pak. Nah, coba tolong NSTM-nya biar enak di meja situ ya. Jadi kita tunjukkan produknya, Bapak Ibu ya. Nah, kita tunjukkan seperti ini. Nah, ini Pak, ini adalah produk anti kolesterol yang dibutuhkan oleh orang seluruh Indonesia. Coba Bapak bisa bayangkan kalau ini dibutuhkan oleh seluruh, seperti apa bisnisnya ya, seperti apa bisnisnya. Bisnisnya luar biasa, Pak. Nah, dan kalau Bapak pengen lihat kekuatannya ya, kedahsyatan produk ini, apa yang perlu kita lakukan, Bapak Ibu? Demokan. Nah, jadi simpel kan sebetulnya ya. Simpel banget sebetulnya presentasi. Presentasi itu simpel banget. Kalau kita punya produk yang dahsyat itu sebetulnya sudah 50% closing itu jelas itu. Ya, simpel. Nah, apa yang kita lakukan, Bapak Ibu? Kita demokan. Ya, kita demokan. Nah, setelah kita demokan ya, kita jelaskan ya. Ini Pak, ini kita demo dengan dengan lampu ya. Ini tujuannya untuk mendeteksi keberadaan mineral di air yang sering kita konsumsi ya, dimana kalau kita kekurangan mineral, nah itu efeknya semua penyakit degeneratif muncul, Pak ya. Semua penyakit degeneratif muncul. Nah, kita bisa demokan dan kita tunjukkan lah, ini loh, dengan NSTM ini kadar mineralnya bisa setinggi ini. Nah, artinya kalau orang konsumsi setiap hari ini sehat ya, penyakit-penyakit bisa ditanggulangi. Nah, selanjutnya demo minyak. Coba Pak lihat nih, minyak saja ya, minyak saja yang tingkat kekentalannya seperti ini bisa larut, Pak. Padahal kalau tingkat kekentalan seperti ini itu ada di dalam darah, wah, orang itu pasti mandek, peredaran darahnya bisa mati. Nah, kenapa orang tahu-tahu stroke, tahu-tahu gagal istilahnya mati mendadak? Nah, itu karena apa? Itu penyumbatan. Kalau stroke terjadi penyumbatan di pembuluh darah otak, di situ pecah, ya. Kemudian kalau terjadi penyumbatannya di jantung, bisa jadi berhenti tuh jantungnya mendadak. Nah, coba Bapak bisa buktikan nih, lihat tetes tuh pada turun tuh, Pak. Nah, terikat kan? Nah, tetes terikat, paling tidak 15 tetes lah. Itu kelihatan. Ya, dan minyaknya jangan minyak baru, Bapak Ibu ya. Kalau demo minyaknya pakai minyak jenuh. Ya, minyak yang sudah digunakan untuk menggoreng berkali-kali. Nah, itu yang namanya minyak jenuh, yang sudah warnanya coklat kehitam-hitaman itu minyak yang berbahaya. Itu sangat kelihatan sekali. Sehingga demo kita jadi mantap, Bapak Ibu ya. Demo kita mantap, membuat orang itu percaya, karena memang ini mengikat betul, mengikat. Kemudian begitu kalau dengan minyak jenuh ya, begitu didiamkan 5 menit sampai 10 menit, air itu sudah mulai menguning bercampur dengan minyak tadi. Nah, jadi coba Pak, ini luar biasa, Pak. Ini fakta yang dahsyat, di mana
solusi, ya, solusi masyarakat Indonesia yang wajib kena kolesterol karena tiap hari konsumsi minyak. Nah, itu bisa ditanggulangi dengan NSTM. Ya, coba Bapak pernah nggak lihat produk yang mengklaim bisa untuk kolesterol, tapi secara fakta bisa dibuktikan nggak? Sudah pernah lihat atau belum, Pak? Karena terus terang saya pribadi saja, seumur hidup baru lihat produk itu yang bisa untuk minyak baru ini aja. Nah, jadi kita juga tunjukkan fakta-fakta pribadi. Ya, kita tekankan itu. Ya. Kenapa? Ini untuk menunjukkan bahwa produk ini memang tidak ada duanya. Dengan kita bilang seumur hidup, ya, saya berbisnis produk kesehatan, baru saat ini, Pak, saya melihat produk yang betul-betul bisa untuk melarutkan minyak. Dan memang faktanya begitu. Saya baru lihat produk yang bisa untuk melarutkan minyak itu baru NSTM. Ini luar biasa sekali, Pak. Ya, dan makanya itu yang menjadi salah satu alasan saya mengembangkan bisnis ini, Pak. Dan hasilnya memang luar biasa sekali. Ya, hasilnya sangat dahsyat sekali. Nah, ini demo yang kedua, Pak. Sekarang saya tunjukkan lagi demo yang ketiga. Ya, dengan iodin. Ya, teteske, push. Dari kuning langsung jadi jernih. Nah, orang kan sudah tadi dengan lampu nyala, kemudian melarutkan minyak. Nah, sekarang racun-racun, ya, kotoran, antioksidan, radikal bebas itu bisa hilang, Pak. Ini waduh, luar biasa ini. Kemudian tambahin lagi demo dengan mie instan. Nah, ya. Nah, kalau Anda punya tensi, bisa langsung orang itu suruh nyoba. Biar yakin sekalian. Demokan dengan tensi. Coba Bapak saya tensi, berapa tensinya? Tik. Bapak 140 ini. Wah, darah tinggi nih Bapak ini. Coba kita buktikan kedahsyatan produk ini. Ya, kedahsyatan produk ini kita buktikan. Nah, kasih 10 tetes, suruh minum. Habis itu tunggu 10-15 menit. Ya, tensi lagi. Tek. Itu lihat, Pak, sudah turun kan? Artinya apa? Proses pelarutannya hanya butuh 10-15 menit sudah melarutkan lemak-lemak yang menyumbat pembuluh darah yang membuat darah tinggi. Coba Bapak bisa bayangkan kalau Bapak punya bisnis dengan produk yang sekuat ini, Pak. Nah, bisnis Bapak bisa besar. Ya. Dan ini luar biasa, Pak. Kami punya program, ya, sekarang ini kami mengembangkan program yang namanya 1 juta per hari, Pak. Ya, kami mengembangkan sebuah program bisnis dengan penghasilan 1 juta per hari. Dan itu ternyata tidak sulit, mudah. Karena apa? Karena memang kekuatan produk ini luar biasa. Nah, ini Bapak saya jelaskan nih. Kalau Bapak tertarik dengan bisnisnya, saya jelaskan konsep bisnisnya. Jadi gini, Pak. Ini satu produk ini keuntungannya 100.000, Pak. Jadi kalau dalam 1 hari kita bisa jual 1, kita sudah dapat keuntungan 100.000. Coba Bapak bisa bayangkan, ya, kalau misalkan kita buka warung misalkan, ya, buka warung. Nah, untuk dapat keuntungan 100.000 itu kita butuh jual berapa, Pak? Misalkan kita buka warung soto. Coba soto itu 1 mangkok paling maksimal keuntungannya cuma 3.000, 4.000. Ya. Soto itu 1 mangkok keuntungannya 3.000 sampai 4.000. Nah, Bapak bisa berhitung. Ya. Kalau kita ingin dapat keuntungan 100.000,
kita harus jual berapa? Misalkan 5.000 lah keuntungannya. Ya, per satu mangkok itu 5.000 misalkan. Nah, kita harus jual berapa? 20 mangkok Bapak Ibu. Ya, kita harus jual 20 mangkok Pak. Nah, kalau bisnis pecel lele gimana? Kalau kita buka warung, ya, kalau kita buka warung, kita jual aqua, kita jual rokok, ya. Rokok itu keuntungannya berapa? Itu cuma Rp1.000 keuntungannya. Nah, kalau kita ingin untung 100.000, ya kita harus jual 100 bungkus rokok, ya 100 bungkus rokok. Nah, coba Bapak bisa bayangkan keunggulan dari bisnis ini. Ya, ini satu botol keuntungannya 100.000 Pak. Keuntungannya 100.000. Bapak jual satu saja per hari, itu sudah dapat untung 100.000. Bapak bisa jual 2, berarti Bapak dapat untung 200.000. Bapak bisa jual 3, untungnya 300.000. Bapak bisa jual 5, untungnya 500.000 Pak. Ya, kalau Bapak bisa jual 10 per hari, Bapak bisa dapat 1 juta per hari. Dan itu kita ada pelatihannya. Bagaimana kita menjual sehingga kita suatu saat nanti ya bisa berkembang, keahlian kita tumbuh berkembang. Nah, sehingga kita bisa mencapai 1 juta per hari. Dan ini alhamdulillah sudah banyak Pak. Nih buktinya. Nah, ya, Anda bisa tunjukkan di HP ya, di HP ya, itu kayak saya sering kirim ya. Sekarang closing 15, closing 20, closing 5. Nah, itu tunjukkan itu. Nih Pak, buktinya Pak. Ya, 1 kali presentasi bisa closing 15. Itu untungnya udah berapa? 1,5 juta. Nih, yang satu lagi. Ini ada yang closing 20 Pak. Itu untungnya berapa? Sudah 2 juta. Ya. Nah, kita jelaskan seperti itu. Itu sudah sangat menarik sekali Bapak Ibu. Ya, beda kalau kita justru jelaskan, wah Pak ini bisnisnya multi level marketing, ini kalau kita bergabung kemudian kita dapat 1 downline, 2 downline kita. Nah, itu sudah kurang menarik Bapak Ibu, kurang menarik. Dan apalagi brand multi level marketing ya di masyarakat kita itu brandnya negatif ya, karena banyak yang rusak ya, artinya pemahamannya rusak karena munculnya money game dan lain sebagainya, sehingga brand multi level yang seharusnya bagus karena ini memang bisnis ya, bisnis pemasaran murni, itu rusak karena munculnya money game itu yang dimana rekrut langsung dapat uang, rekrut dapat uang, rekrut dapat uang. Nah, akhirnya banyak orang yang dirugikan dan masyarakat pemahamannya apa? Itu yang namanya multi level marketing. Nah, makanya kenapa kita presentasinya tidak langsung ke bisnis MLM-nya ya, tapi kita tunjukkan dulu potensi penjualan produknya. Nah, karena itu tadi ya, salah satu alasannya ya, karena di masyarakat kita beredar mindset di mana MLM itu sudah tidak baik. Ya, bahkan ada yang ekstrim ya, wah itu menipu dan lain sebagainya. Ya, menipu, merugikan. Wah, nah, seperti itu. Dan ketika saya juga sering kalau presentasi ya, kita sudah jelaskan pelan-pelan ya. Kita jelaskan potensi produknya seperti apa, kita demokan ya, kemudian kita tunjukkan keuntungannya ya, 1 hari bisa 1 juta. Nah, kemudian pola pemasarannya bagaimana? Pola pemasarannya bisa kita pola pemasaran personal, Bapak bisa mengundang orang ke rumah, nanti kita bantu untuk melakukan presentasinya ya. Bapak bisa minta izin untuk mengisi di PKK atau presentasi massal ya. Nanti kita bantu untuk memberikan contoh presentasinya seperti apa ya. Nah, itu pun orang masih sering tanya ke saya seperti ini, Mas, itu multi level ya?
Nah, gimana kalau kita ketemu pertanyaan seperti itu? Nah, saya kalau dapat pertanyaan seperti itu Bapak Ibu ya, nah itu biasanya saya balik. Kalau menurut Bapak, multilevel itu yang bagaimana Pak? Menurut Bapak multilevel itu yang seperti apa? Saya pengen ngerti juga, dia pemahaman tentang MLM itu seperti apa? Nah, ternyata apa yang terjadi? Ternyata yang dia katakan multilevel marketing itu ternyata money game. Iya mas, nih loh mas, saya pernah bergabung di ini namanya ini, wah ini polanya begini, itu kan harus ngerekrut 2 begini langsung dapat sekian. Oh iya Pak, kalau yang Bapak gabung ya itu yang namanya money game Pak. Nah, saya jelaskan dikit mengenai money game. Jadi money game itu polanya begini Pak. Nah, jadi dia yang rekrut 2, penghasilan itu didapat dari mana? Dari perekrutan. Jadi misalkan Bapak daftar misalkan ya, Bapak mendaftar 1,5 juta misalkan. Nah, 1 kali rekrut ya, kalau ini dapat 2 orang begini, nah Bapak nanti akan dapat 1 orangnya 250. Jadi kalau ini bisa dapat 2, berarti Bapak dapat bonusnya 500. Nah, itu diambil dari mana Pak? Nah, diambil dari uang yang 1,5 juta itu tadi. Ya, yang 1 juta digunakan untuk program bonusnya network, yang 500.000 masuk ke perusahaan. Nah, kita mudahnya menjelaskannya begitu aja, karena bisa dihitung itu. Ya, kalau 250 itu berarti kalau 1 juta itu akan sampai ke titik 4 level. Yang dibagikan itu nanti sampai ke 4 level. Nah, jadi nanti Bapak ini kalau sudah level ke-5, ke-6 itu biasanya sudah stop Pak. Biasanya sudah istilahnya game. Nah, kalau udah game begini Bapak harus ngulangi lagi dari awal. Nah, artinya apa? Ini bisnis yang nggak habis kerjanya Pak. Kita harus kerja terus, harus rekrut terus, nggak pernah selesai. Dan ini terus terang merugikan ya. Nah, bisnis kami tidak seperti itu Pak. Bapak bisa lihat kan, bisnis kami fokusnya di produk. Jadi kami mendapatkan penghasilan yang betul-betul real murni dari penjualan produk Pak. Kalau kami merekrut ya, itu tujuannya apa? Kami ingin membantu sebetulnya, membantu masyarakat, menginformasikan ya bahwa ada produk yang bagus ya. Kalau masyarakat itu mau ikut menjual, otomatis mereka juga akan mendapatkan penghasilannya. Coba sekarang Bapak bisa bayangkan kan, seperti masa pandemi seperti ini Pak ya, orang bingung cari uang. Sampai kalau kita lihat di media sosial ya, wah itu hampir semuanya beramai-ramai ya, kerja di dapur, bikin roti, bikin kue, bikin masakan, kemudian di-upload ya, open order dan lain sebagainya. Nah, semuanya ingin dapat uang. Dan apa yang mereka lakukan? Jualan semua Pak. Ya, semuanya harus jualan sekarang ini. Nah, kalau Bapak ingin dapat penghasilan tambahan, ini potensinya. Ya, luar biasa sekali potensinya. Nah, setelah itu kita bisa ngobrol, melakukan pendekatan. Kita bisa lihat dari titik itu orang itu tertarik atau tidak ya. Kita bisa tanyakan, Bapak, ini koneksinya banyak ya. Ini keuntungannya seperti ini, Pak. Bapak kan punya relasi dari pekerjaan Bapak itu kan relasinya bisa ribuan orang ya. Coba Bapak bisa bayangkan kalau Bapak bisa promokan ini ke tempat teman-teman Bapak. Nah, keuntungannya kan luar biasa Pak, 100.000 kali. Ya, dan Bapak nggak usah khawatir. Ya, nanti Bapak saya bantu, kita bantu. Yang penting begini, untuk awal nanti Bapak tinggal kumpulkan teman-teman di rumah Bapak, nanti biar saya yang menjelaskan dulu mengenai potensi dan manfaat produknya ini. Ya, untuk masalah keuntungan, ya silahkan, karena kami hanya ingin membantu saja. Ya, masalah keuntungan itu bisa diatur belakangan Pak ya. Nah,
Terus berikutnya Bapak Ibu ya, setelah kita jelaskan ya programnya, kita lakukan demo produk ya, kita jelaskan potensi bisnisnya. Nah, kalau orang itu tertarik ya, ada tanda-tanda tertarik, itu biasanya pertanyaannya, Mas, kalau saya jual nanti saya ngambil produknya di mana? Ya. Terus harganya berapa nih kalau saya ngambil nanti? Gini aja Ibu, kalau Ibu sudah niat jualan, Ibu mau jadi member atau mau jadi reseller? Nah, jadi kalau orang sudah ada niat jualan, itu bisa di closing sebetulnya. Mau jadi member atau mau jadi reseller. Nah, kan kita kan tidak boleh bertanya gini ya, Ibu jadi gabung apa tidak? Ya, pasti jawabannya tidak dong. Pasti closingnya, nah, Ibu mau jadi member atau mau jadi reseller? Kalau member itu biaya pendaftarannya sekian Ibu. Ini kebetulan saya juga bawa lembar pendaftarannya, tinggal diisi. Ya, ini modalnya cuma 200.000. Nanti akan dapat kit, dapat produk ya. Juga Ibu akan dapat kartu anggota. Dan yang luar biasa lagi, selain Ibu jadi anggota ya, dapat kartu anggota, Ibu sudah memiliki sebuah bisnis. Dan potensi bisnisnya seperti ini. Nah, baru Anda jelaskan marketing plan-nya ya, bisnis jangka panjangnya seperti apa. Nah, kalau kita bisa bangun jaringan begini akan dapat passive income seperti ini. Nah, itu baru Anda jelaskan belakangan. Seperti itu. Sehingga dia yang tadinya pikirannya mendapat hasil dari penjualan, ternyata kok setelah jadi member, kok hasilnya berlipat-lipat ini. Tidak cuma dari laba eceran penjualan, ternyata bisa bisa dapat dari poin produknya juga. Bahkan kalau dikembangkan bisa dapat penghasilan yang namanya passive income. Nah, selanjutnya tunjukkan orang-orang yang sudah dapat passive income. Tunjukkan upline-upline Anda sudah berhasil. Anda punya HP kan? Tunjukkan, nih loh Pak, nih loh Bu, ini upline saya ya. Ini maaf ya, ini hanya dulunya TKW ya, tenaga kerja wanita di Hong Kong ya. Ini sudah gabung di NASA ini sudah 5 tahun. Alhamdulillah ini per bulan sudah tembus 100 juta per bulan. Ya, terus ini upline saya juga, ini dulunya cuma tukang batu ya, alhamdulillah ini udah gabung 4 tahun, ini alhamdulillah sekarang bisa punya rumah, punya mobil. Nah, ini fotonya Pak, waktu ngisi seminar. Nah, terus ada lagi upline Anda, wah namanya Pak Agus Widianto, ini perawat Pak dulunya Pak, tapi sekarang sudah wah miliarder kalau ini Pak. Ya, ini yang namanya Pak Didi dulu, wah ini cuma hidupnya dari ini Pak, dari persewaan buku komik. Nah, ternyata setelah mengembangkan bisnis NASA, nah nanti kalau Bapak sudah bergabung atau Ibu sudah bergabung, nanti saya temukan dengan mereka. Ya, saya temukan dengan mereka. Bapak bisa ketemu langsung, bisa ngobrol, bisa tanya ya. Bisa tanya cerita perjalanan suksesnya bagaimana. Nah, ini untuk apa? Menambah keyakinan, ya, menambah kepercayaan dari prospek tadi, Bapak Ibu. Ya, kita harus tunjukkan fakta-fakta ya, fakta-fakta sukses ya. Jadi kalau bisnis itu kita tunjukkan istilahnya kesaksian suksesnya. Nah, kayak produk juga kan? Kita tunjukkan kesaksian produknya, kesaksian sukses dari produk ini bisa menyembuhkan apa. Nah, sama ya, konsepnya sama. Nah, ini kesaksian Anda adalah upline Anda. Makanya kalau dalam seminar ya sebaiknya Anda sering foto dengan upline ya. Fotonya disimpan ya. Itu tujuannya, salah satunya tujuannya nanti kalau untuk presentasi itu bisa Anda gunakan untuk cerita Bapak Ibu. Untuk cerita nih loh, orang suksesnya seperti ini. Nah, sehingga apa? Sehingga si prospek tadi yang sudah mantap
dia akan punya gambaran, oh masa depannya seperti ini. Nah, dia akan punya keyakinan di situ. Ya, dia akan punya keyakinan. Nah, jadi sebetulnya presentasinya tidak sulit ya Bapak Ibu ya. Presentasinya sangat mudah sekali Bapak Ibu. Kenapa kok sangat mudah? Karena Anda punya produk yang bisa Anda andalkan. Tapi presentasi itu jadi sulit kalau kita tidak punya produk yang bisa kita andalkan Bapak Ibu. Ya, terus terang aja. Ya, terus terang, karena terus terang saya di multi level itu sudah sejak tahun 93 ya. Pengalaman menghadapi orang itu sudah luar biasa sekali ya. Jadi pengalaman presentasi itu mulai tahun 93 nggak pernah berhenti Bapak Ibu. Sehingga saya bisa merasakan sendiri. Ya, saya bisa merasakan sendiri. Ya, presentasi itu berhasil karena apa? Nah, itu loh. Ternyata salah satu ya yang membuat presentasi berhasil itu karena apa? Kekuatan produk ternyata. Ya, kekuatan produk. Ketika kita punya produk yang menarik, orang itu langsung semangat, langsung percaya. Begitu kita perlihatkan produknya itu langsung tertarik mereka. Tapi kalau kita nggak punya produk yang menarik, sorry, mereka akan jawab begitu. Kenapa? Karena gini, ketika mereka melihat produknya itu tidak menarik, apalagi harganya mahal, mereka sudah bayangkan sendiri, wah ini bisnis ini sulit. Bisnis ini sulit berkembang. Kenapa? Produknya sulit dijual. Ya, yang namanya bisnis itu tetap identik dengan produk Bapak Ibu. Ya, bisnis itu identik dengan produk. Kalau Anda bisa menunjukkan produk ini menarik, produk ini gampang dijual, ya keuntungannya besar, demonya bagus, menarik, nah orang pasti tertarik untuk bergabung, untuk menjalankan bisnisnya pasti tertarik. Nah, jadi itu pengalaman pribadi saya selama jadi 93 sampai sekarang ya, berapa tahun itu? Sampai 2020 ini, ya 27 tahun ya, atau 17 tahun ya. 17 tahun ya, 17 tahun Bapak Ibu. Ya, saya ketemu berbagai macam tipe orang. Kalau dulu zaman awal tahun 93 itu ya, kita presentasinya langsung, wah ini MLM itu seperti ini, kita gambar bulat-bulat itu. Ya, kita gambar bulat-bulat, ini jaringan ini, nah ini passive income ya. Karena tahun 93 itu baru, artinya masyarakat belum kenal, ya belum kenal bisnis MLM itu belum kenal. Dan masyarakat Indonesia itu terus terang kalau dengan uang yang gede, wah itu sangat tertarik sekali. Makanya tahun 93, 94, 95, wah itu orang berbondong-bondong bergabung di bisnis multi level. Ya, luar biasa sekali pertumbuhan bisnis multi level saat itu. Nah, tapi kenyataannya yang membuat mereka protol Bapak Ibu ya, mereka protol, mereka runtuh, ya akhirnya berhenti dari bisnis MLM. Kenyataannya apa? Karena ternyata mereka tidak bisa jual produk Bapak Ibu. Nah, Anda juga bisa buktikan jaringan Anda yang protol, jaringan Anda yang berhenti, ya, yang sekarang tidak aktif, tidak mau jalan, itu pasti ya salah satu alasan utamanya apa? Tidak bisa jual produk. Nah, itu pasti Bapak Ibu. Ya percaya silahkan tanya aja. Tapi coba lihat dolen-dolen Anda yang semangat luar biasa, ya, yang terus fight, terus berjalan. Pasti karena apa? Penjualannya luar biasa. Dan itu juga saya alami sejak dulu Bapak Ibu. Ya, ketika kita dapat produk yang luar biasa, produk yang dahsyat bisa didemokan luar biasa, itu semangat untuk mengembangkannya luar biasa. Karena apa? Bayangan suksesnya udah jelas.
Ya, dengan produk yang bisa mudah dijual seperti ini, bayangan suksesnya udah jelas Bapak Ibu. Ya, omset jelas terbentuk. Ya, presentasi perekrutan jelas bisa. Kenapa? Karena bisnis penjualan menghasilkan uang. Dan itu yang menarik. Makanya tadi presentasinya kita jelaskan ini program 1 juta per hari. Ya, keuntungan 100.000. Kalau satu hari bisa jual 10, Anda bisa punya penghasilan 1 juta per hari. Nah, itu sangat menarik sekali kalau kita bicarakan dengan orang lain Bapak Ibu. Karena terus terang Bapak Ibu ya, untuk dapat penghasilan 1 juta per hari itu sesuatu yang sangat sulit sekarang ini. Tapi kalau Anda punya produk yang begitu menarik, produk yang betul-betul demonya sangat menarik, bisa langsung dibuktikan saat itu juga, itu sebetulnya, itu bisnis yang luar biasa dahsyat itu. Bisnis yang luar biasa dahsyat. Nah, jadi kita harus semangat terus terang saja. Ya, harus semangat. Kenapa? Karena kita punya senjata yang luar biasa. Jadi presentasi perekrutan itu sebenarnya sudah tidak masalah lagi Bapak Ibu. Ya, kita cukup pahami building trust dari penampilan, ya, kemudian teknik komunikasinya, make someone fly in the sky, sering memuji ya. Jadi jangan pernah kita mencela, kita puji saja. Apapun yang mereka omongkan kita cukup ancungi jempol, wah sepakat Pak, luar biasa, saya seneng Pak. Nah, jadi make someone fly in the sky, teknik komunikasinya. Nah, dan juga gunakan orang ketiga, ya, yaitu sukses upline Anda. Nah, ini. Kemudian untuk building need-nya, ya, patokan kita selalu kita bahas permasalahan-permasalahan ekonomi atau kebutuhan-kebutuhan yang menyangkut kebutuhan rumah tangga. Ya, untuk dana pendidikan, ya, untuk dana bayar listrik, ya, bayar air, untuk dana operasional harian, ya, untuk sandang pangan, nah, papan, misalkan kredit untuk kredit rumah, kredit kendaraan, kredit mobil. Nah, itu yang harus kita bicarakan, karena untuk apa ya istilahnya, untuk membangun kebutuhan ya, supaya mereka itu betul-betul butuh uang yang lebih. Nah, itu. Jadi ini kunci-kunci ya, artinya kunci presentasinya seperti itu ya. Jadi memang harus praktek Bapak Ibu ya, terus terang. Ini saya kalau disuruh ngomong sendiri presentasi, nggak ada audiens yang saya presentasi itu ya, saya juga repot juga ini. Agak sulit juga ya. Terus tapi saya nggak pernah berpikir sulit, saya tetap bisa, saya lakukan aja. Ini demi Anda semuanya. Jadi prinsip-prinsipnya aja. Ya, tapi yang terpenting sebetulnya Anda kan jadi ahli presentasi kalau Anda terus melakukan presentasi Bapak Ibu. Ya, itu pengalaman pribadi saya secara pribadi, itu begitu. Ya, jadi kita terus presentasi, nggak pernah berhenti Bapak Ibu ya. Jadi apapun yang terjadi, saya hanya selalu berpikir bisa. Yang terjadi apa? Kita jadi terbiasa melakukan presentasi, kita terbiasa tampil menarik, kita terbiasa memuji orang ya, make someone fly in the sky ya, kita terbiasa menceritakan orang-orang sukses di sekitar kita, terutama upline-upline kita ya. Nah, kemudian kita juga terbiasa bicara masalah situasi ekonomi ya, yang kita kaitkan nanti dengan bisnis kita. Nah, kemudian kita juga terbiasa menjelaskan produk, ya, potensi bisnisnya seperti apa, kita jelaskan tingkat keuntungannya seperti apa, kemudian kita demokan untuk membangun kepercayaannya. Dan ketika closing, kita cukup bicara ibu atau bapak ya, mau jadi member atau jadi reseller. Nah, sebetulnya nggak sulit, hanya kebiasaan saja Bapak Ibu. Ya, kebiasaan saja. Nah, makanya
yang kita perlukan adalah apa? Sikap sebetulnya. Nah, terus ini satu hal lagi Bapak Ibu ya. Kadangkala gini, kita itu justru sulit mempresentasi orang yang sangat akrab dengan kita. Bahkan kadangkala sangat sulit mempresentasi, meyakinkan saudara-saudara kita. Buktinya saya ketemu teman-teman SD, ya, setiap ketemu tetap saya presentasi, Bapak Ibu, ya, saya rekrut, sorry, tidak ada yang mau. Teman SMP juga begitu, saya rekrut, tidak ada yang mau. Teman SMA sama, tidak ada yang gabung dengan saya. Teman SMA sudah saya rekrut, sudah saya presentasi semua itu teman-teman SMA saya itu. Kemudian teman kuliah, ya, sampai tak bikinkan grup khusus, ya, supaya saya bisa melakukan pendekatan bisnis, ya. Saya kasih video, saya kasih penjelasan, ya. Bahkan saya undang ke Joglo, ya, saya kumpulkan, kemudian di situ saya presentasi, Bapak Ibu. Mental semua. Kenapa kok bisa seperti itu? Ya, karena itu saja jawabannya. Mereka melihat latar belakang kita, Bapak Ibu. Mereka melihat kehidupan kita, masa lalu kita. Kadang-kadang mereka nggak percaya. Atau kadang-kadang ketika kita sukses, ya, mereka nganggap itu sebuah keberuntungan bagi diri kita. Atau kadang-kadang kalau mereka udah tertarik, yang sering terjadi apa? Mereka selalu bilang begini, Bapak Ibu. Kalau aku gabung sekarang, wah, ini sudah terlambat. Ya, sudah terlambat kalau gabung sekarang. Kenapa kok dia bilang begitu? Ya karena mereka tahu, ya, tahu sebelumnya. Harusnya pikir mereka harusnya gabungnya ya 10 tahun yang lalu. Nah, karena 10 tahun yang lalu itu saya ngawali, kan gitu. Mereka taunya begitu. Nah, jadi kenapa banyak orang, ya, banyak orang dekat kita itu menolak? Intinya cuma satu, mereka tahu kehidupan kita sehari-hari, tahu masa kecil kita, tahu tingkah laku kita. Nah, akhirnya terjadi apa? Ya kalau kita ajak mereka nggak percaya, Bapak Ibu. Ya. Tapi ada juga yang mau. Ya biasanya kalau ketemu orang-orang yang, saya tidak membicarakan diri saya, tapi yang saya ceritakan apa? Yang saya ceritakan adalah orang ketiga, yaitu upline saya. Kamu kenal enggak dengan ini? Saya tunjukkan fotonya. Beliau ini orang sukses yang dulunya beliau ini latar belakangnya cuma pegawai negeri, latar belakangnya cuma perawat, latar belakangnya cuma TKW, latar belakangnya cuma supir taksi. Saya ceritakan satu persatu. Nah, pertanyaan mereka apa? Loh, itu mereka bisnis apa? Kalau udah seperti itu, yang mereka lakukan itu, ya. Nah, saya jelaskan seperti biasa, manfaatnya, potensi bisnisnya seperti apa, demo. Nah, ada beberapa yang tertarik, Bapak Ibu, ya. Ada yang beberapa yang tertarik untuk bergabung. Nah, dan yang paling mudah, terus terang aja, yang paling mudah bergabung ketika kita tawari bisnis, itu justru prospek-prospek baru kita, Bapak Ibu. Prospek baru. Jadi kita kenalan, ya, di jalan, atau di mall, atau di restoran, atau di mana saja, ya. Ya, saat kita beli obat di apotek, kita bisa kenalan dengan mereka, ya. Orang-orang baru yang kita prospek. Nah, mereka justru begitu kita kenal, mereka lihat penampilan kita di awal, itu sudah percaya, Bapak Ibu. Nah, sehingga ketika kita lanjutkan komunikasinya, bisa dengan HP, ya, komunikasi, kita telepon, ya, kemudian kita lanjutkan silaturahmi, ketemu, itu justru mereka luar biasa tingkat kepercayaannya.
Begitu kita jelaskan dengan pola yang sederhana seperti tadi, ya, karena building trust-nya udah jalan, karena mereka tidak tahu latar belakang kita, otomatis yang mereka lihat kan kita sekarang, bukan masa lalu kita. Nah, kita sekarang yang mereka lihat, nah sehingga mereka lebih percaya. Nah, jadi ketika kita bangun kepercayaannya itu, kemudian kita masuk ke building need, kita jelaskan kondisi perekonomian, tingkat kebutuhannya seperti apa, sampai ke titik pemberian solusinya bagaimana. Nah, kemudian closing itu justru sangat mudah Bapak Ibu. Terus terang aja, ya, saya bisa merasakan ini yang saya rekrut, terus terang semuanya prospek yang baru saya kenal. Dulu dengan Pak Agus Fit juga, Pak Agus Fit itu yang saya prospek istrinya, Bu Wiwi. Pak Didi, ya itu waktu saya jadi pelanggan sewa komiknya dia, ya. Banyak sekali. Ya, yang saya rekrut itu ratusan orang Bapak Ibu, ratusan orang. Dan itu semuanya saya dapatkan dari hasil prospecting semua. Jadi keunggulan prospecting itu sebetulnya orang yang kita kenal, ya, itu tidak mengerti latar belakang kita. Yang mereka lihat apa? Kita saat ini. Nah, makanya kalau kita keluar rumah, ya, itu sebaiknya kita berpenampilan, ya, sudah layaknya orang sukses. Nggak ngurus Anda mau distributor tingkat berapa, nggak ngurus sebetulnya. Nah, jadi coba, ya, kita tampil setiap harinya seperti orang sukses. Nah, seperti itu. Makanya ketika kita prospecting, nah, orang akan langsung percaya dengan kita. Ya. Dan itu, waduh, perekrutannya luar biasa Bapak Ibu. Apalagi kalau Anda sudah mulai melakukan demo massal, ya, demo massal, wah, itu posisi Anda itu udah luar biasa. Kenapa? Karena Anda pemateri. Anda pemateri. Mereka menganggap Anda itu orang penting, orang yang lebih tahu, pengetahuan Anda luas. Ya. Nah, sehingga ketika Anda ajak mereka kenalan, Anda prospek, ya, kemudian Anda lanjutkan, Anda silaturahmi ke rumahnya, kemudian Anda jelaskan bisnisnya, itu lebih mudah untuk perekrutan. Karena building trust, ya, building trustnya udah jadi. Dan building need-nya menjadi lebih mudah, karena apa? Mereka sudah menganggap Anda sebagai istilahnya pemateri, orang hebat. Nah, orang yang di atas mereka. Jadi ketika Anda datang ke rumahnya, Anda ngomong apa saja, mereka akan terima Bapak Ibu. Dan semua ajakan Anda kan mereka ACC, oke. Ya. Nah, jadi prinsip presentasi itu seperti itu. Ya, dan Anda lakukan aja terus, ya, karena ini butuh latihan, terus terang aja. Ya, jadi jangan berpikir wah satu kali presentasi terus harus berhasil, tidak. Jangan berpikir seperti itu. Ya, Anda harus berlatih. Ya, lakukan aja presentasi. Terus. Jadi kalau ada teman-teman yang menurut Anda itu mereka apa istilahnya memang tidak tertarik dengan bisnis, tidak apa-apa, gunakan sebagai bahan untuk latihan. Ya, gunakan tuh sebagai bahan latihan, karena Anda butuh berlatih banyak ini. Untuk menjadi seorang ahli itu Anda butuh berlatih banyak. Jadi lakukan aja terus, lakukan, nggak usah ngurus jawabannya apa, nggak usah ngurus. Nah, ya. Oh, enggak bisa ini. Nah, ini. Ya, jadi kita kalau sudah seperti ini, ya, nah, kita harus memiliki sikap yang benar, ya. Jadi kalau kita sudah mulai masuk ke tahap presentasi, jadi presentasi itu adalah kegiatan yang harus kita lakukan, ya, karena memang itu pekerjaannya, terus terang aja Bapak Ibu, ya. Jadi kalau Anda di bisnis ini pekerjaannya itu adalah presentasi. Nah, jadi kalau Anda nggak mau presentasi, ya
udah goodbye my love gitu ya. Goodbye my love, sukses, jelas goodbye dari sukses itu kalau Anda nggak mau presentasi ya. Jadi memang kegiatan utamanya presentasi. Nah, jadi kita butuh sikap yang tepat Bapak Ibu ya. Nah, jadi dari mulai berteman ya, kita bisa tahu kondisi seorang ya. Ada yang sudah bekerja tapi masih butuh uang banyak, ada yang butuh biaya pendidikan, ada yang kaya senang jualan, ada yang punya teman banyak, ada yang pengangguran, ada yang wira swasta tapi kondisinya masih kurang, ada yang butuh uang tapi orangnya malas dan lain sebagainya. Nah, kondisi orang itu bermacam-macam dan tidak semua orang mau Anda ajak berbisnis. Nah, ini ya, jangan kaget kalau Anda tahu itu penganggur butuh pekerjaan, tapi ketika Anda ajak berbisnis dia tidak mau. Jangan kaget. Ya. Nah, banyak orang yang butuh uang ya, tapi kalau ketika Anda ajak bisnis juga tidak mau. Itu juga jangan bikin Anda kaget. Santai saja ya. Santai itu disyukuri karena apa? Itu menjadi lahan Anda untuk berlatih. Nah, pasti ketika Anda terus melakukannya pasti banyak orang yang mau. Banyak, 250 juta. Jadi nggak akan pernah habis Anda prospek. Nah, jadi kondisi orang itu bermacam-macam dan tidak semuanya akan mau Anda ajak bisnis. Kita harus memiliki sikap dan pola pikir yang benar terhadap bisnis nasah kita. Jadi prinsipnya apa Bapak Ibu? Sikap kita atau mindset kita. Ya, sebagai seorang presenter ya. Bukan apa jawaban mereka, tapi berapa kali Anda melakukan presentasinya. Nah, itu yang saya pegang kenceng Bapak Ibu ya. Jadi terus terang saya tidak peduli orang itu mau jawab apa, mau nolak, mau ya, mau beli produk, terutama yang nolak ya, terutama yang nolak. Karena kalau ya tetap membuat Anda senang, semangat, yang beli produk tetap membuat Anda semangat ya. Tapi kalau yang nolak itu biasanya membuat Anda kalau sikapnya nggak benar, mentalnya nggak benar, ya mindsetnya nggak benar. Nah, biasanya kalau ditolak itu biasanya menjatuhkan ya, artinya menjatuhkan apa ya istilahnya mental kita ya. Ya, jadi menjatuhkan mental kita. Jadi kita kadang-kala jadi tidak semangat, kehilangan kepercayaan diri. Nah, terutama kalau kita dapat jawaban tidak. Nah, bukan apa jawaban mereka, tapi fokus kita ke berapa kali Anda melakukan presentasinya. Jadi ketika kita dijawab tidak, fokus kita kemana? Presentasi berikutnya. Ketika dapat jawaban tidak lagi, presentasi kita, fokus kita ke presentasi berikutnya. Ketika ditolak lagi, ya fokus kita ke presentasi berikutnya. Ya. Nah, jadi kalau Anda terfokus pada jawaban mereka, Anda akan putus asa dan berhenti. Itu yang namanya gagal. Tapi kalau Anda fokus pada jumlah presentasinya, ya, kita fokus pada presentasi berikutnya, Anda akan tahu semakin banyak presentasi, maka peluang orang yang akan bergabung juga semakin banyak. Jadi apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu? Terus lakukan aja presentasinya. Ya, demo, cerita potensi penghasilannya, cerita upline yang sukses, ya, dengan berbagai latar belakang dan lain sebagainya. Simple Bapak Ibu ya. Simple dan terus terang itu sangat penting sekali ya Anda berlatih. Jadi secara prinsip hanya adalah sebagai seorang presenter, baik itu presenter produk maupun presenter bisnis ya. Dan Anda bisa menjadi ahlinya kalau Anda lakukan terus berulang-ulang Bapak Ibu dengan sikap yang benar ya. Nah, jadi ini aja pesan saya Bapak Ibu ya. Nggak usah lama-lama ya, karena belajar presentasi ini sebetulnya tidak sulit ya, sangat mudah sekali ya, karena tidak berbeda dengan bagaimana menjual produk ya. Tetap kuncinya building trust, building need, give solution, handling objection, sama closing. Kuncinya tetap itu aja.
Ya, untuk presentasi, perhatikan building trust-nya, perhatikan building need-nya, perhatikan give solusinya, memberikan solusi dan menjawab pertanyaannya ya. Yang terakhir closing-nya. Ya, jadi sangat simpel sekali, tidak sulit, tapi yang terpenting justru di titik sikap yang benar. Ya, karena hal yang mudah itu akan menjadi sulit kalau kita terus memikirkan kesulitannya. Kalau kita terfokus pada yang sulit. Kayak tadi, kita ditolak, kalau kita terfokus pada penolakannya, nah itu akan menjatuhkan semangat kita, menjatuhkan mental kita. Ya, akhirnya yang terjadi apa? Membuat kita berhenti. Tapi kalau kita fokus pada presentasi berikutnya, nah itu akan menjadikan Anda sukses. Ya, oke, itu saja dari saya. Semoga bermanfaat, semoga barokah, ya, dan kita bisa bertemu lagi di penjelasan berikutnya, ya, di Rabu depan, Bapak Ibu. Ya, oke, terima kasih, semangat pagi, salam sukses untuk Anda semuanya.